Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Ain Rosita dengan NIM 2010-2027. Di sini izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian yang saya lakukan dengan judul tesis pengembangan perangkat pembelajaran materi segi 3 dan segi 4 menggunakan saintifik berbantuan GeoGebra untuk meningkatkan berpikir kreatif dan kemandirian belajar siswa SMP kelas 7. Dengan dosen pembimbing saya yang pertama yaitu Profesor Dr. Hajah Utari Sumarmo, MPD, dan yang keduanya yaitu Dr. Nelly Fitriani, MPD. Dengan latar belakang masalah, berpikir kreatif. Pentingnya memiliki kemampuan berpikir kreatif, karena menurut penelitian dari Purwanto pada tahun 2020, yang sebelumnya adalah pembelajaran jarak jauh, pembelajaran jarak jauh tersebut tidak efektif karena kurang adanya interaksi antara guru dengan siswa, antara guru dengan siswa tersebut dan antara siswa dengan siswa, sehingga pembelajaran itu kurang dikuasai oleh siswa, apalagi siswa kurang dalam pemahaman dan kurang dalam berpikir kreatifnya. Kemudian, kemandirian belajar. Pentingnya siswa memiliki kemandirian belajar di rumahnya, kemudian kemandirian belajar di sekolah, bagaimana siswa dapat memecahkan masalah atau memecahkan persoalan yang dihadapi. Kemudian pendekatan saintifik sebagai solusi dari pembelajaran. Menurut Yuselis, Ismail dan Neri pada tahun 2015, penggunaan pendekatan saintifik memberikan pengaruh yang baik terhadap pemahaman konsep siswa pada pembelajaran matematika. Nah, untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih tinggi lagi, maka pendekatan saintifik ini dikombinasikan dengan software GeoGebra. Nah, software GeoGebra ini membuat siswa lebih kreatif dan belajar mandiri. Nah, metode penelitiannya yaitu menggunakan metode penelitian R&D. Nah, kemudian uji coba terbatasnya saya lakukan di SMP IT PBTQ Ulul Azmi. PBTQ itu plus boarding tahfiz Quran Ulul Azmi, kemudian uji coba lebih luasnya di SMP PGRI 3 Cimahi, dan uji produknya di SMP Wiyata Bakti Cimahi. Kemudian tujuan penelitian yang ingin saya capai dari penelitian tersebut, yang pertama, pengembangan perangkat pembelajaran yang awal kan pendekatan yang sebelumnya saintifik. Yang kedua, yaitu kesulitannya. Untuk mengetahui kesulitannya, yang keempat yaitu peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis. Yang kelimanya, peningkatan kemandirian belajar siswa, dan yang keenamnya yaitu respon guru dan siswa SMP. Metode dan prosedur pengembangan yang pertama yaitu menganalisis. Analisis yang saya lakukan di sini yaitu studi pendahuluan berupa pengumpulan data. Nah, dapat menganalisis 3 hal, yaitu
menganalisis kebutuhan, menganalisis kurikulum yang digunakan, serta menganalisis karakter peserta didik terhadap pembelajaran. Nah, peneliti dalam penelitian dan pengembangan ini hanya akan menganalisis kebutuhan dan menganalisis karakter peserta didik terhadap pembelajaran. Nah, di sini ada deskripsi hasil studi pendahuluan. Yang kemudian yang kedua yaitu desain atau perencanaan. Nah, pada tahap ini mulai merancang perangkat pembelajaran yang akan dikembangkan sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, development atau pengembangan. Nah, di sini ada validasi perangkat pembelajaran yang telah dibuat, kemudian ada revisi perangkat pembelajaran. Nah, di sini juga ada tahap realisasi produk, perancangan perangkat pembelajaran, setelah itu divalidasi oleh para ahli dan dosen. Nah, setelah divalidasi, kemudian nanti ada revisi-revisi, maka itu menjadi patokan untuk perbaikan dan penyempurnaan perangkat pembelajaran pada tahap selanjutnya. Kemudian, di sini juga ada yang keempat, implementasi di uji coba terbatas. Nah, ada 3 tahapan ya, uji coba terbatas, uji coba lebih luas, dan uji produk. Nah, di sini juga di setiap ujiannya ada evaluasi dan perbaikan perangkat pembelajaran, supaya nanti hasilnya lebih sempurna, lebih baik, dan pembelajaran juga bisa diterapkan dengan lebih efektif, efisien kepada anak-anak. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu evaluasi. Nah, evaluasi ini bagian terakhir dari tahapannya pada perangkat pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan masukan yang didapat tadi dari angket respon guru atau catatan lapangan pada lembar observasi. Hal tersebut dilakukan agar perangkat pembelajaran dapat benar-benar sesuai dan dapat disosialisasikan. Nanti pas uji coba produk tersebut ada evaluasi-evaluasi supaya benar-benar dapat disosialisasikan dari perangkat pembelajarannya. Kemudian, metode prosedur pengembangan. Ada metode penelitian yaitu penelitian pengembangan research and development atau R&D yang bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar atau lebih tepatnya kepada perangkat pembelajaran yang saya gunakan berupa RPP dan lembar aktivitas siswa atau LAS. Kemudian model penelitiannya yaitu model pengembangan yang akan digunakan model ADDI, analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Menurut Mulyaningsih dan Nuryanto pada tahun 2014. Subjek penelitiannya. Di sini identifikasi masalah. Masing-masing satu orang guru dari sekolah SMP IT PBTQ atau plus boarding tahfiz Quran Ulul Azmi dan SMP Wiyata Bakti Cimahi. Kemudian uji coba terbatasnya 9 orang siswa kelas 7 di SMP IT PBTQ Ulul Azmi. Uji coba lebih luasnya 15 orang siswa kelas 7 di SMP PGRI Cimahi. Yang uji produk 30 siswa kelas 7B, kelas eksperimen 30 siswa kelas 7C, kelas kontrol di SMP Wiyata Bakti Cimahi. Nah, uji coba terbatas dilakukannya setelah siswa siswa tersebut memahami materi segi 3 dan segi 4, sudah mengenal, supaya nanti pas mereka melihat lembar aktivitas siswa, apakah ada perbaikan
atau masukan-masukan, begitu juga dengan uji coba lebih luas. Nah, untuk uji coba produk, yaitu kepada siswa yang belum mendapatkan materi segitiga dan segi empat. Nah, instrumen penelitiannya. Yang pertama yaitu wawancara terhadap guru. Nah, saya lakukan wawancara ini ke satu guru SMP ITP BTQ Ulul Azmi sebagai studi pendahuluan, dan saya juga lakukan wawancara di SMP Wiata Bakti Cimahi. Validasi guru. Yang ketiga yaitu angket validasi RPP dan LAS. Angket validasi ini yang akan diisi oleh validator, oleh pembimbing, oleh pembimbing, oleh dosen dan guru ahli. Dan yang keempat, angket respon guru dan siswa. Nah, angket ini berupa keefektifan, berupa terhadap respon guru dan siswa itu terhadap lembar aktivitas siswa dan RPP. Dan yang kelima, angket kemandirian belajar siswa untuk mengukur kemandirian belajar siswa. Yang keenam, yaitu tes kemampuan berpikir kreatif. Untuk hasil penelitiannya, rencana awal yang saya lakukan pada lembar aktivitasnya tertera pada gambar di sini. Ada materi, kemudian ada keterangan-keterangannya, nama terutama identitas harus ya dicantumkan. Kemudian di sini juga saya mencantumkan tujuan pembelajaran, petunjuk pengerjaan. Kemudian di halaman selanjutnya ada bagian mengamati, mencoba. Nah, ini lembar aktivitas yang belum direvisi pada rencana awal. Kemudian setelah uji coba terbatas dan lebih luas, saya menambahkan beberapa gambar. Karena di kelas 7 mereka baru awal masuk sekolah dari jenjang SD menuju SMP. Kemudian di sana juga harus ada motivasi untuk mereka mau belajar, kemudian mau semangat membaca lembar aktivitas siswanya, apalagi sebelum-sebelumnya belajarnya di rumah karena corona. Jadi untuk meningkatkan kemauan belajar siswa dan kreativitas siswa juga, maka di sini saya tambahkan animasi-animasi supaya lebih menarik gitu ya. Kemudian di sini juga saya menambahkan doa sebelum belajar supaya lebih berkah. Kemudian di sini ada identitas juga, identitas dari siswa tersebut. Ada kata-kata motivasi yang mereka baca. Setelah itu di sini mereka tidak langsung mengenal GeoGebra seperti rencana awal, tetapi mereka bagaimana mengamati lingkungan sekitar terlebih dahulu. Bagaimana di sekitaran itu ada nggak ya bentuk-bentuk segi empat, segitiga gitu ya, yang ada di lingkungan. Nah, selanjutnya ada hasil validasi RPP. Nah, alhamdulillah karena pada tahap uji coba terbatas, lebih semangat untuk pertemuan 1 memperoleh nilai 4,23. Nah, pada uji coba lebih luas ternyata ada peningkatan menjadi 4,53. Begitu juga selanjutnya hanya terjadi pada pertemuan ketiga ada penurunan dari 4,20 menjadi 4,18. Selain daripada itu mengalami peningkatan. Kemudian hasil validasi ini juga beragam. Untuk pertemuan pertama
Nah, di sini di pertemuan pertama pada tahap lebih luas 4,32 mengalami peningkatan dan semua pertemuan mengalami peningkatan untuk hasil validasi perbaikan dari lembar aktivitas siswa dari tahap uji coba terbatas menuju uji coba lebih luas. Hasil penelitian, pada uji coba terbatas ada kepraktisan. Nah, pada uji coba terbatas itu 79% kategori praktis oleh guru dan 74% kategori praktis oleh siswa. Di uji coba terbatas juga ada uji keefektifan. 50% cukup efektif dan keterlaksanaannya yaitu 81,2%. Untuk uji coba lebih luas, ternyata kepraktisannya meningkat menjadi 86% dan tergolong sangat praktis. 75% kategorinya praktis. Kemudian untuk keefektifannya meningkat juga menjadi efektif sebesar 75%. Dan untuk keterlaksanaannya tergolong kepada persenan 89,7%. Hasil kegiatan pembelajaran berupa hasil dokumentasi yang saya lakukan. Di sini ada kegiatan mengamati. Pada foto tersebut saya ambil di SMP PGRI 3 Cimahi, kemudian mereka siswa-siswa mengamati lembar aktivitas siswa yang saya berikan. Kemudian yang kedua, saya ambil gambar dari penelitian di SMP ITP BTQ Ulul Azmi. Mereka sedang mencoba membuat segitiga dan segi empat menggunakan media ICT GeoGebra. Kemudian mereka mengolah data atau informasi yang mereka perbuat untuk menyelesaikan suatu persoalan yang didapatkan di lembar aktivitas siswa pada proses menalar. Kemudian siswa juga ada proses menanya, yaitu ketika siswa kurang memahami atau ketika siswa kritis dalam materi segitiga dan segi empat. Bisa mereka untuk diinstruksikan atau supaya mereka bertanya seperti itu satu sama lain atau bisa bertanya dengan guru. Dan yang terakhir ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, nomor 4, dan nomor 5, yaitu mengkomunikasikan siswa. Nah, di sini fotonya juga terjadi di SMP Wiyata Bakti Cimahi. Nah, siswa menyampaikan hasil dari pembelajaran yang mereka lakukan di depan teman-temannya. Nah, ini adalah karakteristik dari pendekatan saintifik itu sendiri. Ada 5, mengamati, mencoba, menalar, menanya, mengkomunikasikan. Tidak selamanya harus mengamati terlebih dahulu, bisa proses pembelajaran dari bertanya atau menanya dulu, bagaimana menanya kepada siswa. Karakteristik ini tidak berpatokan harus mengamati terlebih dahulu, karena itu bukan langkah-langkah pembelajaran, tapi karakteristik dari pendekatan saintifik. Kemudian di sini siswa mengalami kesulitan di soal nomor 1 dengan persen
kelas eksperimen 64% dan kelas kontrol yaitu 63%. Kesulitannya yaitu menyusun model matematika, tidak mencantumkan rumus, tidak menuliskan apa yang diketahui, tidak menuliskan apa yang ditanyakan, dan hasil penelitian kemampuan berpikir kreatif matematis dan kemandirian belajar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada pretest yaitu 32,83, kemudian untuk post-test 36,07. Nih, di sini ada persentasenya juga kemampuan berpikir kreatif matematis pada pretest dan post-test ada peningkatan, begitu juga dengan pendekatan saintifik. Nah, kemudian untuk post-test kemandirian belajar siswa memperoleh yaitu 82,53. Begitu juga dengan post-test pada pendekatan saintifik yaitu 79,77. Nah, untuk post-test kemandirian belajarnya yaitu 69%, sementara untuk post-test di pendekatan saintifik yaitu 66%. Nah, hasil penelitian kemampuan berpikir dari yang saya ambil di hasil SPSS menggunakan uji normalitas kelas eksperimen dan kelas kontrol di sini dilihat dari signifikasi dan ada nilai signifikasinya yaitu 0,05. Dan jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05, maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Yang ini 0,05 ya. Kalau yang ini berarti lebih dari 0,05. Nah, sementara yang ini 0,05 berarti kurang ya. Berarti yang ini normal, yang ini tidak normal, sehingga harus dilakukan uji Mann-Whitney. Kemudian di sini dilakukan uji Mann-Whitney tes statistik. Kemudian di kelas post-test, di kelas kemampuan berpikir kreatif, di sini 0,05, berarti di sini juga tergolong kategorinya populasi berdistribusi normal dan berdistribusi di kelas kontrol juga berdistribusi normal. Maka apabila kelas berdistribusi normal, dilanjutkan juga dengan uji selanjutnya. Uji Mann-Whitney dengan maka dari sini juga maka ada penjelasan-penjelasan mengenai H0 yang saya akan paparkan di tesis. H0-nya berarti di sini kan ada kemampuan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, di sini itu ternyata kemampuan mereka itu tidak jauh berbeda hasilnya. Yang ada di tesis yaitu kemampuan mereka itu hampir sama antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hanya saja di kelas eksperimen itu nilainya sedikit lebih besar, sedikit kecil daripada kelas kontrol, jadi lebih besar kelas kontrol. Nah, di hasil post-test, nah di sini kesimpulannya yaitu ternyata kelas eksperimen di sini, kelas eksperimennya itu pembelajarannya atau kemampuan berpikir kreatifnya lebih tinggi daripada kelas kontrol. Kemudian saya juga menguji
and gain dari penelitian tersebut. Kemudian saya juga meneliti kemandirian belajar siswa berupa skala kemandirian belajar siswa dan respon guru terhadap perangkat pembelajaran dan respon siswa berupa keefektifan, yang tadi keterlaksanaan gitu ya, respon guru dan siswa juga sama meneliti tentang keefektifan, keterlaksanaan pembelajaran. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, dosen-dosen hebat. Quotes-nya, seorang guru itu adalah orang yang berani mengajar dengan tidak berhenti belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.